Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ustazah Nia di sini. Apa kabar semuanya, anak-anakku kelas 4 Mina dan juga Arafah? Nah, semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya saat ini. Amin. Kita akan lanjutkan kembali tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kelas 4 kita akan lanjut ke muatan IPS dan SBDP. Ya, tidak lupa kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita akan mulai ke muatan IPS terlebih dahulu, KD 3.1 ya. Oke. Yaitu tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Ya, kalau di tema sebelumnya kita sudah pelajari tentang sumber daya alam, apa itu sumber daya alam dan jenis-jenisnya. Nah, kita akan kenampakan alam. Jadi apa yang terdapat di alam, nah itu namanya kenampakan alam. Nah, yang pertama ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut ya. Nah, dataran tinggi ini sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan juga tempat rekreasi. Nah, biasanya penduduk di dataran tinggi ini memiliki mata pencaharian atau pekerjaannya yaitu sebagai petani dan juga peternak. Nah, di dataran tinggi ada perkebunan teh. Nah, sudah pernah ya kita kalau kalian rekreasi ke puncak, nah pasti melihat banyak sekali perkebunan teh. Nah, perkebunan teh ini banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Jadi semakin tinggi datarannya atau tempatnya, maka tehnya maka lebih berkualitas ya, lebih bagus. Ya, setelah dataran tinggi, yang keduanya ada dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran tinggi tadi lebih dari 200 meter, maka dataran rendah itu di bawahnya yaitu 0 sampai 200 meter ya. Nah, lahan pada dataran rendah ini biasanya banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ya, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan juga industri ya. Biasanya lebih banyak untuk tempat tinggal biasanya ya. Nah, di dataran rendah ini selain untuk pemukiman ya, tempat tinggal, ada digunakan juga hasil pertaniannya yang ada di dataran rendah, yaitu yang pertama padi ya. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Jadi padi itu banyak ditanam di sawah ya, di dataran rendah. Selain padi ada juga tebu. Nah, ini contoh dari tebu ya, pernah lihat ya, banyak sekarang penjual es tebu. Nah, ini sebagai bahan baku dari gula pasir. Padi, tebu sudah, ada juga kelapa sawit. Nah, ini contoh atau gambar dari kelapa sawit ya, yang digunakan sebagai bahan baku untuk minyak goreng. Selain hasil pertanian, ada juga di dataran rendah hasil peternakannya ya, contohnya kambing ya, ikan lele dan sebagainya. Adapun mata pencarian penduduk di dataran rendah yaitu ada petani, peternak, dan juga pegawai-pegawai perusahaan atau pabrik ya. Oke, kenampakan alam selanjutnya ada pantai. Nah, pantai adalah daratan yang berbatasan langsung
dengan lautan. Nah, daerah pantai biasanya umumnya landai ya. Landai seperti ini ya, landai dan juga berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai. Yang pertama untuk budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi dan juga rumput laut. Nah, ini contoh dari tambaknya ya, yang bisa digunakan untuk membudidayakan ikan laut, udang, cumi-cumi dan juga rumput laut. Ya, pemanfaat selanjutnya ada pertanian garam ya. Selain tadi untuk budidaya ikan laut dan sebagainya, pantai juga digunakan untuk pertanian garam. Nah, ini yang kalian belum pernah lihat, ya ini namanya pertanian garam ya. Jadi hampir sama dengan sawah, tapi kalau sawah itu berupa padi, nah ini berpetak-petak ini isinya adalah air laut atau yang nantinya dipanaskan dengan matahari, dia akan menghasilkan butiran-butiran garam seperti yang ada pada gambar ya. Nah, pemanfaatan pantai selanjutnya yaitu untuk pelabuhan ya. Pelabuhan ini tempat bersandarnya kapal ya, yang berasal dari pulau-pulau. Nah, ini salah satu pemanfaatan dari pantai. Untuk mata pencahariannya atau pekerjaannya, penduduk di dataran pantai ya, atau pantai. Nah, itu ada nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan juga penjaga pantai. Ya, kita akan lanjutkan ke muatan SBDP-nya KD 3.4. Ya, tentang membuat karya seni yaitu kolase ya. Nah, apa itu kolase? Kolase adalah karya seni tempel berbagai jenis benda kecil pada permukaan gambar. Ya, adapun bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase ada ranting kering dan juga daun kering ya. Kemudian ada bunga kering atau sobek-sobekannya ya, lembaran bunga yang kering itu disobek-sobek. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk membuat kolase. Kemudian ada juga biji-bijian. Nah, ini yang sering dipergunakan ya. Ya, tadi bahannya. Nah, sekarang medianya atau tempatnya ya, yang biasa digunakan untuk menempel kolase ada papan, ada juga bisa di kertas. Nah, sekarang membuat karya seni kolase. Nah, adapun tahap-tahapnya ya, langkah-langkahnya. Yang pertama pastinya menyiapkan alat dan juga bahan yang diperlukan ya, atau apa itu ranting, daun, biji-bijian ya, kemudian lem, gunting dan juga kertasnya. Kemudian setelah itu langkah keduanya, buatlah gambar hewan atau benda yang ingin dihias dengan teknik kolase ya. Jadi bikin polanya dulu. Kalian misalnya mau bikin burung, maka bikin pola burung dulu, atau hewan lain, atau bisa juga tumbuhan ya. Kemudian langkah ketiga, guntinglah daun kering menjadi potongan-potongan kecil. Nah, ini menggunakan daun ya, bahan dasarnya. Nah, digunting dulu, baru nanti akan langkah keempatnya. Nah, itu setelah digunting, maka potongannya itu ditempelkan ya pada gambar. Usahakan tidak melebihi batas gambar agar terlihat rapih ya. Ya, langkah kelima yaitu tempelkan juga tadi ada biji-bijian dan rantingnya sebagai hiasan ya, untuk menambah gambarnya supaya lebih bagus ya, menambah hiasannya. Kemudian langkah keenamnya ya, karya seni kolase sudah jadi ya. Nah, ini hasil akhir dari tadi yang sudah dibuat dari tahap 1 sampai tahap kelima.
Nah, yang selanjutnya apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Jadi hasil-hasil karya seni yang sudah kamu buat atau teman kalian buat, nah itu baiknya diapresiasi. Nah, hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat ya. Nah, dalam memberikan apresiasi ini terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat oleh temanmu ya. Nah, itu diapresiasi atau dinilai dengan pendapat. Berikut contoh apresiasi hasil karya kolase. Nah, untuk mengapresiasi ini karena berupa pendapat, maka baiknya kita mengemukakan pendapat kita dengan kata atau bahasa yang sopan ya, yang tidak menyinggung perasaan seseorang atau orang yang kita beri penilaian. Nah, contohnya sini ya, karya kolase ini bagus dan indah. Ya, menurut kalian ya. Nah, menurut saya kolase ini akan lebih baik ya, jika ditambahkan bunga-bunga kering ya. Jadi untuk apresiasinya awalnya bagus ya, dan dikasih masukan dengan bahasa yang baik juga. Alhamdulillah, sudah selesai materi kita hari ini ya, tentang muatan IPS dan juga SPDP-nya. Bagaimana? Ya, insya Allah kalian bisa memahami materi yang sudah Ustazah berikan hari ini. Kalau masih kurang paham, bisa kalian ulang kembali videonya dan juga bisa bertanya langsung ke Ustazah Nia dan juga Ustazah Ria. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video dari Ustazah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video Ustazah selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu.